Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Ya, masih bersama Redia Sahri dan tentunya Kak Dia. Nah, Kak Dia nih berbicara mengenai perempuan. Ini kalau kita berbicara mengenai gender ya, perempuan ini kan sama juga dengan laki-laki, tidak ada batasan usia dari mulai balita ya sampai dewasa seperti itu. Nah, ada hal yang menarik di sini bahwa ternyata di wilayah kita ya di Sulawesi Selatan ini masih banyak terjadi perkawinan anak. Itu bagaimana pandangan Kak Dia tentang ini? Ya, perkawinan anak itu adalah bencana besar sebenarnya buat anak-anak ya. 11,25% angka Sulawesi Selatan. Dan lumayan tinggi ya? Tinggi sekali. Tinggi Dan sekali. Sulawesi Selatan berada pada urutan 19 provinsi di Indonesia sekarang. Dia berada pada urutan 19. Meskipun ada penurunan sebenarnya di 1 tahun kemarin, tetapi kita masih di atas nasional. Nasional 10,35 dan Sulsel itu di 11,20. Malah di atas nasional ya Kak Masih Dia? di atas nasional dan tinggi sekali. Ini bencana besar jika itu tidak dihentikan. Di dalam SDGs itu disebutkan bahwa perkawinan anak itu adalah praktek berbahaya. Berbahaya karena mengancam keselamatan hidup anak. Dia memberikan dampak nyata terhadap pelanggaran hak anaknya, lalu kemudian mengancam kesehatannya. Karena anak-anak kan logikanya masih bertumbuh, Kak Redi. Semua organ tubuh itu masih bertumbuh, Betul. tidak labil, belum kuat. Oleh karena itu, secara psikologis belum siap menjadi ibu dan ayah. Selain itu, organ tubuhnya belum bisa diyakini bahwa itu kuat untuk bisa menanggung bayi dan segala macam. Terlalu banyak risiko dan terlalu mahal kerugian negara jika perkawinan anak ini dibiarkan. Oleh karena itu saya kira di momen Hari Perempuan Internasional ini, tema yang diangkat oleh Sulawesi Selatan, termasuk tema nasional sebenarnya adalah Break the Bias, tetapi untuk Sulawesi Selatan itu bagaimana menyelamatkan anak, pencegahan perkawinan anak itu secara serentak dilakukan di Sulawesi Selatan. Bukan hanya teman-teman NGO, kami ada koalisi Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. Kebetulan Lembaga Pelindungan Anak menjadi salah satu anggotanya. Dan mulai dari provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa, saya kira momentum Hari Perempuan Internasional itu menjadi momentum untuk menyatakan cegah perkawinan anak. Iya, berhubungan dengan Hari Perempuan Internasional ya, hari ini sangat spesial ya buat Net TV ya, dan tentunya juga Kak Dia karena hari ini kita peringati Hari Perempuan Internasional seperti itu. Nah, di samping perlindungan anak, perempuan, juga Kak Dia ini tergabung di Dewan Khusus Perempuan PGRI Sulsel ya, anggota Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Sulsel juga ya. Itu bisa dijelaskan nggak lembaga ini dan kegiatannya? Ya, Dewan Khusus Perempuan PGRI itu ada satu sub di PGRI ya, dan menurut saya menarik karena para perempuan PGRI dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan di Sulawesi Selatan juga ikut mengambil bagian di dalam bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas, tentu dengan segmen di satuan pendidikan. Perempuan menurut saya itu penting, adalah aset bangsa yang sangat potensial jika itu dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu saya kira PGRI mengambil bagian di situ, dan saya menjadi salah satu anggota di pengurus itu. Nah, selain di sektor pendidikan, ini pencegahan penyalahgunaan narkoba juga ada nih, Kak Dia terlibat di dalamnya. Ya. Itu sasarannya untuk perempuan itu seperti apa saja? Ya, sebenarnya bukan hanya perempuan, anak-anak juga seringkali dieksploitasi kan. Ada banyak sekali anak-anak yang menjadi agen misalnya, dia diminta untuk menjual dan segala macam yang sesungguhnya mereka tidak mengerti sebenarnya. Dia dieksploitasi, dan saya kira tidak sedikit generasi kita yang terancam hidupnya juga karena
karena narkoba. Betul. Oleh karena itu saya kira salah satu lembaga di Sulawesi Selatan juga yang sangat konsen, Majelis Ulama Indonesia, saya kira ikut menjadi bagian untuk menyelamatkan generasi bangsa ya dari jeratan narkoba. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ini semakin menarik ya, dan semakin informatif ya tentunya pemirsa di rumah. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel. Welcome back on Net TV Sulsel. Ya, masih bersama kita di sini saya Rida Hesir dan tentunya Kak Dia. Ya, kalau kita berbicara mengenai perempuan, ini kan internasional, berarti seluruh dunia. Ini adalah momen spesial buat perempuan di seluruh dunia. Saya kira terkhusus di perempuan di Sulawesi Selatan yang merayakan. Sebenarnya ini adalah merefleksikan ya. Setiap hari-hari istimewa itu kan adalah ajang untuk merefleksikan apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan untuk perempuan di Sulawesi Selatan gitu. Saya kira untuk memastikannya itu tema tahun ini, tahun 2022 ini adalah Break the Bias, wujudkan keadilan gender, akhiri ketidakadilan. Akhiri ketidakadilan terhadap bukan hanya perempuan, tapi juga terhadap kepada laki-laki ya, juga karena ya termasuk anak-anak. Makanya tema yang diangkat di Sulawesi Selatan itu adalah wujudkan keadilan gender dan cegah perkawinan anak. Kenapa harus diwujudkan keadilan? Saya kira karena cerita gender kan cerita laki-laki dan perempuan, cerita relasi antara laki-laki dan perempuan, dan ternyata masih banyak ketimpangan terjadi begitu ya, yang pada akhirnya mewujudkan ketidakadilan. Ada 4 hal sebenarnya yang harus kita pastikan, Kak Redi. Pastikan laki-laki dan perempuan berpartisipasi di seluruh aspek manapun. Pastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang sama. Lalu kemudian pastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama, ya kan? Menikmati pembangunan ini, pastikan laki-laki dan perempuan bisa menikmatinya secara adil, begitu. Karena saya kira kita hadir semua berkontribusi untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Ya, termasuk pengenyaman pendidikan juga. Oh ya, saya kira pendidikan itu masuk indikator indeks pembangunan manusia kali ini. Ada kesehatan di sana, ada pendidikan di sana, ada kontribusi ekonomi di sana. Dan mari memperbaiki kualitas ini. Iya, karena selama ini kita lihat memang persentase dari tingkat pendidikan perempuan ini lebih rendah seperti itu ya. Jadi bagaimana kemudian pendidikan ini juga bisa naik seperti itu. Ya, bagaimana meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik ya laki-laki maupun perempuan. Betul sekali. Nah, mungkin kita beralih ke yang lebih soft nih, Kak Dia. Kalau tadi kan kita membahas hal-hal memang yang sangat istilahnya ini urgent ya, bukan cuma di tingkat lokal tapi global juga seperti itu. Nah, mungkin saya akan lebih ke personal. Nah, Kak Dia ini kan mobilitasnya sangat tinggi ya, pegiat aktivis ya seperti itu. Berbicara mengenai quality time, ya. Baik itu social, family time, ataupun me time, itu cara bagi waktunya itu seperti apa nih? Mungkin ada hari khusus, jam khusus, kemudian kegiatan khusus untuk ketiga hal ini. Mulai dari sosial dulu, itu menghabiskan waktunya mungkin bergaul dengan teman. Lebih banyak waktu di sosial ya? Oh, lebih banyak di sosial. Kalau aktivitas kan udah bisa ketebak nih, ya kan? Tapi kalau misalnya di luar dari hal formal nih ya, misalnya nongkrong bareng sama teman, itu ngapain aja? Tapi pandemi ini sebenarnya menyelamatkan kita, terutama perempuan, Kak Redi, karena kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Masya Allah. Kita bisa merefleksikan seluruh kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan, karena kita terlalu terlena dengan urusan-urusan publik. Bagaimana konsistensi komitmen kita untuk terus memperjuangkan gerakan-gerakan anak dan perempuan, saya kira di Sulawesi Selatan. Tetapi kemudian kita luput bahwa kita juga butuh, tubuh ini juga butuh penghargaan, butuh diperhatikan. Nah,
pandemi ini membuat kita tinggal di rumah. Betul, untuk merecharge ya. Dan itulah menurut saya sisi positifnya loh ya. Iya, Sisi betul. positifnya adalah merefleksikan bahwa kejahatan-kejahatan yang kita lakukan terhadap diri waktu saat ini itu Kontemplasi. itu bisa terbalaskan. Kita tinggal di rumah, bisa istirahat lebih lama dan dekat dengan anak-anak. Kalau misalnya di rumah nih, itu ngapain aja sama keluarga? Saya seringkali banyak berfoto-foto itu, jadi ada laptop di dapur, jadi di dapur itu ada laptop, bisa bekerja sambil masak, lalu kemudian nonton, tapi kan anak-anak juga punya kesibukan, jadi kualitas komunikasi juga, saya kira pendekatan selalu kita belajar untuk mencari cara bagaimana membangun komunikasi yang baik dan bersama dengan anak-anak, karena mereka juga sibuk dengan dirinya kadang-kadang, tetapi sampai hari ini masih terus belajar bagaimana kita cara masih akan lanjutkan mengenai quality time ini ya. Seperti apa, pemirsa, stay tune, don't go anywhere. Net TV Sulsel.